Baiklah, dalam dunia pendidikan, di mana pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam memajukan bangsa. Dalam hal pendidikan, kita harus merencanakan pembelajaran dengan baik, merupakan suatu hal yang baik untuk menuju tujuan yang baik pula. Sehingga dalam merencanakan pembelajaran, seorang guru atau calon guru perlu merumuskan atau menentukan tujuan pembelajaran menggunakan kata kerja operasional atau KKO dari taksonomi pembelajaran, di mana taksonomi pembelajaran merupakan pengelompokan suatu hal berdasarkan tingkatan atau hierarki tertentu, yang dimana dalam taksonomi pembelajaran terdiri dari 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Oleh karena itu, pada kali ini kita akan membahas taksonomi pembelajaran, di mana dalam ranah afektif, ranah kognitif, dan ranah psikomotorik. Dan dalam permasalahan kali ini, kita akan mencari atau kita akan mengetahui apa itu yang dimaksud dengan taksonomi pembelajaran, apa yang dimaksud dengan ranah kognitif, apa yang dimaksud dengan ranah afektif, dan apa yang dimaksud dengan ranah psikomotorik. Sehingga dengan adanya permasalahan ini, kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan taksonomi pembelajaran, apa yang dimaksud dengan taksonomi kognitif, apa yang dimaksud dengan ranah afektif, dan apa yang dimaksud dengan ranah psikomotorik. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan taksonomi pembelajaran? Yaitu di mana taksonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu taisen, yang berarti mengklasifikasikan, dan nomos yang artinya hukum. Di mana taksonomi juga dapat diartikan sebagai prinsip yang mendasar klasifikasi tertentu, sehingga kita dapat mengetahui bahwa taksonomi pembelajaran adalah struktur hierarki tertentu yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan kognitif pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa taksonomi pembelajaran ini terbagi ke dalam 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Jadi pada ranah kognitif, di mana pada ranah kognitif ini adalah ranah yang mencakup pengenalan atau ingatan terhadap fakta-fakta tertentu, pola-pola prosedural, dan konsep-konsep yang memungkinkan berkembangnya kemampuan dan skill intelektual. Sehingga pada ranah kognitif ini lebih kepada skill intelektual peserta didik. Baiklah, kita lanjutkan, yaitu pada tahun 1956, ranah kognitif itu masih dalam bentuk kata kerja, di mana ada pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Namun, pada tahun 2001, ranah kognitif ini direvisi untuk ranah kognitif yang pengetahuan menjadi dimensi pengetahuan, di mana dimensi ini berdiri sendiri. Sehingga pada ranah kognitif yang telah direvisi tetap ada 6, di mana urutannya itu dimulai dari mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, sehingga tidak menggunakan kata benda lagi. Untuk urutan taksonomi itu dalam bentuk piramida, di mana yang paling bawah itu remembering, understanding, applying, analyze, evaluating, creating. Sehingga remembering ini
merupakan paling bawah sehingga dapat dilakukan oleh semua orang. Namun semakin ke atas, semakin tajam ke atas, maka hanya ada beberapa orang yang bisa melakukan creating ini atau menciptakan sesuatu. Baiklah, kita lanjut kepada ranah afektif, di mana pada ranah afektif berkaitan dengan pertumbuhan perasaan, sikap, dan bidang emosional individu. Dalam konteks pembelajaran, pengembangan tujuan afektif bertujuan untuk mengembangkan aspek emosional dan nilai-nilai individu. Tujuan dari pengembangan afektif adalah untuk membantu siswa mengembangkan sikap, nilai, dan emosi yang positif. Dengan memperhatikan aspek afektif, pendidik dapat membantu siswa mengembangkan kemandirian, tanggung jawab, empati, dan toleransi. Baiklah, dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran afektif, pendidik perlu merencanakan aktivitas pembelajaran yang dapat memperkuat aspek emosional dan nilai-nilai siswa. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai metode pembelajaran yang mendorong refleksi, diskusi, kerja kelompok, dan pengalaman langsung. Jadi dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa taksonomi pengembangan tujuan pembelajaran afektif merupakan alat yang penting bagi pendidik untuk membantu siswa mengembangkan karakter dan sikap positif. Dengan menggunakan taksonomi ini, pendidik dapat merancang pembelajaran yang afektif dan holistis yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pembelajaran yang berfokus pada aspek afektif sangat penting dalam membentuk pribadi siswa yang berintegritas, bertanggung jawab, dan memiliki nilai-nilai positif, sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Pada ranah taksonomi afektif, didasarkan pada prinsip internalisasi, yaitu proses di mana tingkah laku dan nilai kerja menjadi bagian dari individu. Internalisasi adalah konsep dasar untuk memahami taksonomi, karena semakin nilai dan sikap itu terinternalisasi, maka ia akan semakin mempengaruhi tingkah laku. Taksonomi afektif meliputi 5 kategori yang merefleksikan konsep internalisasi, yaitu menerima, merespon, menilai, mengorganisir, dan mengkarakterisasi dengan sebuah nilai atau nilai yang kompleks. Selanjutnya yaitu pada tingkat ranah afektif ini ada 5 tingkatan. Yang pertama yaitu penerimaan, di mana kategori ini merupakan tingkat afektif yang terendah yang meliputi penerimaan masalah situasi, gejala, nilai, dan keyakinan secara pasif. Penerimaan adalah semacam kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulasi dari luar yang datang pada diri peserta didik. Hal ini dapat dicontohkan dengan sikap peserta didik ketika mendengarkan penjelasan pendidik dengan seksama, di mana mereka bersedia menerima nilai-nilai yang diajarkan kepada mereka, dan mereka memiliki kemampuan untuk menggabungkan diri atau mengidentifikasi diri dengan nilai itu. Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam kategori ini adalah memilih, mempertanyakan, mengikuti, memberi, menganut, mematuhi, dan meminati. Selanjutnya yang kedua yaitu menanggap, di mana kategori ini berkenaan dengan jawaban dan kesenangan menanggapi atau merealisasikan sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai yang melengkapi dianut masyarakat, atau dapat pula dikatakan bahwa menanggapi adalah suatu sikap yang menunjukkan adanya partisipasi aktif untuk mengikutsertakan dirinya dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara. Hal ini dapat dicontohkan dengan menyerahkan laporan tugas tepat pada waktunya. Kata kerja operasional yang dapat kita pakai yaitu menjawab, membantu, mengajukan, mengoptimasikan, menyenangi, menyambut, mendukung, menyetujui, penampilan, melaporkan, memilih, mengatakan, milih, dan menolak. Selanjutnya yaitu penilaian. Pada kategori ini berkenaan dengan memberikan nilai atau penghargaan kepercayaan terhadap suatu gejala atau stimulasi tertentu. Peserta didik
tidak hanya atau menerima nilai yang diajarkan, akan tetapi berkemampuan pula untuk menilai fenomena itu baik atau buruk. Hal ini dapat dicontohkan dengan bersikap jujur dalam kegiatan belajar mengajar serta bertanggung jawab terhadap segala hal selama proses pembelajaran. Kata kerja operasional yang dapat kita pakai yaitu mengasumsikan, meyakini, melengkapi, meyakinkan, memperjelas, mempreparasi, mengundang, menghubungkan, mengusulkan, menekankan, dan menyumbang. Selanjutnya yaitu mengelola, di mana kategori ini meliputi konseptualisasi nilai diri, menjadi sistem nilai serta pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimiliki. Hal ini dapat dicontohkan dengan kemampuan menimbang akibat positif dan negatif dari suatu kemajuan sains terhadap kehidupan manusia. Kata kerja yang dapat kita pakai yaitu mengklasifikasi, mengombinasi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu karakteristik, di mana kategori ini berkenaan dengan keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Proses internalisasi nilai menepati urutan tertinggi dalam hierarki nilai. Hal ini contohkan dengan bersedianya mengubah pendapat jika ada bukti yang tidak mendukung pendapatnya. Kata kerja operasional yang dapat kita pakai yaitu mengubah perilaku, berakhlak mulia, mempengaruhi, mendengarkan, dan lain-lain. Sehingga pada taksonomi afektif ini lebih ke etika atau sikap atau tingkah laku peserta didik tersebut. Baiklah, kita akan lanjut kepada ranah psikomotorik. Baiklah, pada psikomotorik berhubungan dengan kata motori, sensori, motor, atau perseptual motor. Jadi, di mana ranah psikomotorik ini berhubungan erat dengan kata kerja otot sehingga menyebabkan gerakan tubuh atau bagi-bagian termasuk ke dalam klasifikasi gerak, mulai dari gerak yang paling sederhana, yaitu yang meliputi dari kertas sampai dengan merakit suatu cadang televisi serta komputer. Secara mendasar perlu dibedakan antara dua hal, yaitu keterampilan dan kemampuan. Keterampilan psikomotorik atau motorik tidak hanya berupa gerakan yang tersusun rapi saja, namun juga berdasarkan adanya kognitif yang berkaitan dengan pemikiran atau mental. Kemampuan psikomotorik atau kecakapan motorik merupakan kemampuan untuk berkoordinasi kerja saraf motorik yang dapat dilakukan oleh saraf pusat yang sistematis untuk mengerjakan berbagai hal. Ranah psikomotorik adalah ranah yang berhubungan dengan kemampuan bertindak atau keterampilan atau skill setelah seseorang menerima dan melakukan pengalaman belajar tertentu. Selanjutnya, ranah psikomotorik berhubungan dengan kemampuan motorik seseorang. Ranah ini juga berhubungan dengan aktivitas pembelajaran yang meliputi urusan fisik. Dalam ranah psikomotorik, peserta didik tidak cukup untuk menghafal suatu teori definisi saja. Akan tetapi peserta didik juga harus menerapkan teori yang sifatnya abstrak tersebut ke dalam aktualisasi nyata. Ranah psikomotorik meliputi gerakan, koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik. Keterampilan ini dapat diasah jika sering melakukannya. Perkembangan tersebut dapat diukur sudut kecepatan, ketepatan, jarak, cara, atau teknik pelaksanaan. Selanjutnya, dalam taksonomi ranah psikomotorik ini terdiri dari 5 tingkat. Yang pertama, imitasi, yaitu mengamati dan meniru tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Dalam hal ini bisa jadi peniruannya tidak cukup sempurna. Selanjutnya manipulasi, yaitu suatu tindakan dilakukan dengan berdasarkan instruksi, mampu melaksanakan tindakan tertentu dengan mengingat atau mengikuti perintah atau prosedur. Yang ketiga yaitu akurasi, di mana akurat proposal atau ketepatan hadir dalam suatu kemampuan kinerja tanpa kehadiran sumber pendukungnya. Menghaluskan menjadi lebih tepat, melakukan suatu keterampilan dengan ketepatan yang tinggi. Artikulasi, yaitu dua atau lebih digerakan atau diurutkan dan dilakukan secara konsisten, yaitu mengorganisasikan dan mengadaptasi sederet kegiatan untuk meraih keselarasan dan konsistensi internal. Selanjutnya yaitu naturalisasi, yaitu dua atau lebih gerakan diurutkan dan dilakukan secara konsisten dan mudah
Kinerja dilakukan secara otomatis dengan pengerahan energi mental dan fisik yang sedikit. Memiliki tingkat kinerja tinggi yang alami tanpa harus berpikir banyak mengenai apa yang dilakukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada ranah psikomotorik ini berhubungan dengan keterampilan, yaitu gabungan dari ranah kognitif dan ranah afektif, yaitu pengetahuan dan sikap. Contohnya yaitu praktek sholat, di mana bacaannya itu membutuhkan pengetahuan dan gerakannya itu membutuhkan sikap. Bagaimana kita bersikap dalam melaksanakan